Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, mahasiswa program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai energi dalam sistem kehidupan. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama kreatornya. Yang pertama, Vera Vigianti dengan NPM 181850004. Yang kedua ada Sinta Agustina dengan NPM 181850009. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep energi. 2. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk energi. 3. Peserta didik dapat menjelaskan sumber energi. 4. Peserta didik dapat menjelaskan transformasi energi dalam sel. Konsep energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau melakukan suatu perubahan. Pada dasarnya, energi tidak pernah hilang, tetapi diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Dengan konsep tersebut, energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Inilah yang dinamakan hukum kekekalan energi. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Ada berbagai macam energi potensial, antara lain energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H, dengan keterangan EP yaitu energi potensial dengan satuan joule, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, G yaitu gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H yaitu ketinggian dengan satuan meter. Yang kedua ada energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Contohnya, lampu bohlam dapat menyala menggunakan energi listrik. Yang ketiga ada energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Dengan keterangan, EK yaitu energi kinetik dengan satuan joule, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang keempat ada energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya, energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas dari kotoran ternak. Yang kedua, energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya energi tak terbarukan yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Apakah kalian tahu sumber energi utama pada manusia? Sumber energi utama pada manusia adalah makanan. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein.
Makanan sebagai sumber energi. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Yuk kita bahas sama-sama. 1. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi, atau 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. 2. Protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur CHON atau kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain A. Protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang B. Protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. 3. Lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya suatu penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah tersumbat atau menyempit karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain 1. Lemak hewani, keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Yang kedua, lemak nabati, yaitu kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokado. Fungsi lemak antara lain yang pertama, sumber energi atau 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, K. Yang ketiga, pelindung organ-organ tubuh yang penting, dan yang keempat, pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik, atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat di dalam organel sel tumbuhan yang berfungsi dalam fotosintesis. Pada gambar, energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil yang berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2, yaitu karbon dioksida, dengan H2O air. Ketika bereaksi, ada cahaya matahari dan di klorofil, dia akan menjadi glukosa dan menghasilkan energi. Secara sederhananya, karbon dioksida bereaksi dengan air, ada cahaya matahari, dan di klorofil, dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen yang kita hirup.
Energi ini akan dimanfaatkan tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh dan berkembang, dan juga nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup ketika makhluk hidup tersebut mengkonsumsi tumbuhan. Yang kedua, transformasi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel hewan dan manusia yang berfungsi sebagai respirasi sel. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat, protein, dan lemak tersebut nanti akan diubah melalui proses respirasi sel. Transformasi energi oleh mitokondria ini terjadi pada makhluk hidup yang heterotrof. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu reaksi pembentukan dari sederhana ke kompleks, contohnya fotosintesis. Sedangkan katabolisme reaksi penguraian, yaitu dari kompleks ke sederhana, contohnya respirasi. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya dengan karbon dioksida dan air menjadi energi kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air dan karbon dioksida. Dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, kemudian menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa. Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Respirasi. Respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Contohnya yaitu respirasi pada glukosa. Reaksi sederhananya, glukosa atau C6H12O6 direaksikan dengan oksigen O2 menghasilkan karbon dioksida 6CO2 plus air 6H2O plus energi. Implementasi STEM pada materi energi dalam sistem kehidupan. Yang pertama pada sains, pengetahuan faktualnya tentang contoh sumber-sumber energi yang ada di alam. Kemudian pengetahuan konseptualnya mencakup energi potensial, listrik, alternatif, kemudian perubahan bentuk energi. Pengetahuan proseduralnya seperti bagaimana sumber makanan dicerna dalam tubuh. Kemudian teknologi, implementasi teknologinya yaitu pada pembangkit listrik, kemudian engineering, merancang dan membuat pembangkit listrik, dan terakhir matematika, perhitungan energi kinetik dan potensial.